Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai entrepreneurship and business planning. Yang akan dibahas dalam materi kali ini adalah berkaitan dengan business plan, risiko, lalu memasuki pasar, saingan pasar, dan juga bagaimana cara membuat bisnis ya, keuntungan dan kerugian dalam berbisnis. Nah, untuk itu silahkan disaksikan video berikut. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1. Adapun anggota-anggota kelompok 1 yaitu yang pertama ada Ahmad Fahmi, yang kedua ada Ayu Tri Lestari, yang ketiga ada Maisy Angelin, dan yang terakhir yaitu saya sendiri yang keempat ada Regina Cahya Chandra Dinata. Di sini kami akan membahas materi tentang entrepreneurship dan business planning. Poin-poin yang akan kami bahas yaitu poin pertama tentang business plan atau planning, poin kedua tentang risk atau resiko bisnis, poin ketiga tentang market entry atau strategi pemasaran, poin keempat tentang competing atau analisis persaingan, poin kelima tentang creating yaitu membicarakan tentang keuntungan dan kerugian membuat bisnis. Poin 1, business plan. Apa itu business plan? Business plan adalah sebuah dokumen yang menjelaskan tentang bagaimana bisnis yang akan Anda bangun, lengkap dengan rencana tujuan apa saja yang ingin diraih, dan strategi untuk meraih tujuan tersebut. Jadi, bisa dibilang business plan ini akan menjadi petunjuk arah kemana bisnis Anda akan berkembang. Fungsi bisnis plan. Fungsi bisnis plan terbagi menjadi 3. Yang pertama itu mencari sumber dana atau investor. Yang kedua meminimalisir resiko kegagalan. Dan yang ketiga memperkirakan masa yang akan datang. Cara membuat bisnis plan. 1. Perbanyak riset. 2. Membuat company profile. 3. Tentukan tujuan bisnis. 4. Menyiapkan dokumen yang akan dibutuhkan. Kelima, menjelaskan barang dan jasa Anda secara rinci. Yang keenam, membuat marketing plan. Dan yang terakhir, sesuaikan dengan target pembacanya. Unsur-unsur yang ada di dalam bisnis plan. 1. Ringkasan eksekutif. Unsur ini menjelaskan tentang konsep bisnis, visi dan misi, serta tujuan dari bisnis tersebut. 2. Latar belakang perusahaan, yang menceritakan mengenai data perusahaan, siapa saja yang menjalankan bisnis, hingga struktur organisasinya. 3. Analisis pasar. Serta marketing juga menjadi unsur yang harus dimuat dalam rencana bisnis. Unsur ini mencakupi strategi pemilik bisnis untuk memasarkan produk ke publik. 4. Analisis produksi, yang berisi tentang sistem operasi dari bisnis. Sistem operasi bisnis ini adalah runtutan alur produksi, mulai dari pembelian bahan dasar produk hingga distribusinya, dan proses penagihan transaksi dengan konsumen. 5. Analisis SDM, menjelaskan mengenai kompetensi orang yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. 6. Analisis keuangan, sebagai proyeksi pendapatan serta pengeluaran bisnis juga harus tertera pada bisnis plan. 7. Rancangan pengembangan usaha, menjadi unsur selanjutnya dari bisnis plan dan menjadi aspek yang paling sering dijadikan bahan pertimbangan utama investor. Alasannya, karena unsur ini menunjukkan keseriusan pemilik bisnis menjalankan usaha dan rencana keluar dari bisnis. Yang terakhir, resiko usaha, menjadi unsur terakhir yang harus bisa dipaparkan oleh pemilik bisnis dalam rencana bisnis. Tak hanya berisi tentang identifikasi atas resiko dari bisnis, perancang bisnis plan juga harus bisa menjelaskan tentang cara menangani potensi buruk tersebut. Jenis-jenis bisnis plan. 1. Startup business plan. Startup business plan memiliki kandungan produk atau jasa yang hendak Anda tawarkan pada publik. Evaluasi kompetitor, evaluasi pasar, tim marketing, berbagai faktor risiko, serta sistem manajemen yang nantinya akan diterapkan dalam startup business plan ini.
Startup business plan terdapat proyeksi-proyeksi tentang pemasukan, keuntungan, pengeluaran, dan juga arus kas begitu perusahaan berjalan. Bisnis plan jenis ini terbilang cukup lengkap sehingga cocok untuk dipresentasikan kepada calon investor Anda. 2. Strategic business plan. Salah satu jenis bisnis plan yang menjelaskan tujuan atau objektif yang hendak diraih oleh perusahaan yang meliputi visi bisnis, pernyataan misi perusahaan, faktor kritis, strategi dalam mencapai tujuannya, serta jadwal penerapan strategi perusahaan. Strategic business plan ini mampu membantu pihak stakeholder dalam memahami tujuan perusahaan, sehingga mereka bisa ikut percaya dengan visi dan misi perusahaan. 3. Operation Business Plan. Salah satu bisnis plan yang dibuat khusus untuk pihak internal perusahaan saja. Di dalam dokumen ini tercantum perencanaan dan peraturan tentang operasional suatu perusahaan secara spesifik. Operation Business Plan juga memuat tanggung jawab bagi setiap pegawai yang bekerja di suatu perusahaan. 4. Development Business Plan adalah penjelasan lengkap terkait bisnis yang hendak dibangun. Di dalam bisnis plan ini terkandung seluruh kelengkapan terkait organisasi perusahaan, administrasi, serta pertanggungjawaban yang ditanggung oleh setiap karyawan. Untuk itu, dokumen ini bisa digunakan untuk pihak internal atau pihak eksternal. Yang terakhir, Growth Business Plan adalah bisnis plan yang di dalamnya terkandung perencanaan pengembangan perusahaan di masa depan. Dokumen ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan internal maupun eksternal agar bisa mendapatkan lebih banyak modal dari investor. Poin kedua yaitu risk atau risiko bisnis. Risiko bisnis itu apa sih? Risiko bisnis adalah ketidakpastian yang dihadapi suatu perusahaan dan dapat menyebabkan kerugian atau bahkan kegagalan. Namun, kita dapat meminimalkan dampak tersebut dengan cara menambah pengetahuan dan memperdalam ilmu tentang risiko bisnis tersebut. Jenis risiko bisnis. Dalam klasifikasi umum, risiko bisnis dapat berupa risiko strategik, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko finansial, dan risiko reputasional. Nah, yang pertama itu ada risiko strategik. Risiko strategik adalah risiko yang diakibatkan dari kurang matangnya strategi seseorang dalam menjalankan bisnis. Contohnya, bisnis Aqua yang dulu sempat tidak diterima pasar karena bisnisnya hanya menjual air yang ada di dalam kemasan. Namun sekarang, siapa yang tidak kenal dengan perusahaan tersebut? Kemudian, ada perusahaan ponsel dengan merek Siemens. Dulu, siapa sih yang gak kenal dengan merek ponsel yang satu ini? Namun, karena tidak menggunakan sistem operasi terbaru, merek ini pun mulai kehilangan pelanggan, bahkan hingga perusahaan mengalami kebangkrutan. Pada intinya, kita harus mempersiapkan strategi apa yang akan kita jalankan ketika atau akan membangun suatu bisnis, agar nantinya dapat berjalan di jalur yang benar dan dapat meminimalisir kerugian yang ditimbulkan. 2. Yaitu risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang berkaitan dengan kegagalan yang tidak diharapkan dan biasa terjadi dalam kegiatan sehari-hari suatu perusahaan. Contohnya, salah satu karyawan yang menulis dengan jumlah yang salah dalam sebuah cek atau pembukuan keuangan perusahaan. Angka yang ditulis harusnya 10 juta. Akan tetapi, kelebihan nolnya 1 dan yang tertulis menjadi 100 juta. Maka hal itu akan menyebabkan kerugian tentunya. Nah, beberapa hal yang dapat dicegah untuk mencegah risiko operasional tersebut adalah dengan menggunakan sumber daya manusia yang terlatih dan profesional dalam bidangnya. 3. Yaitu risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan timbul karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang atau peraturan lainnya. Saat melanggar, perusahaan mungkin akan mendapatkan sanksi atau merusak kredibilitasnya. Dampak risiko kepatuhan sangat penting bagi beberapa industri yang sangat diatur seperti bank dan asuransi. Contohnya, di suatu daerah melarang kegiatan berbisnis yang bertema dengan permainan anak seperti PS atau PlayStation, karena dapat menyebabkan anak malas belajar. Jika tidak mematuhi peraturan daerah setempat, bisnis yang dijalankan tersebut akan merugi karena mendapat denda dari pemerintah setempat. Nah, solusinya yaitu, jika ingin membangun suatu bisnis,
Bangunlah secara bertahap dan pelajari tentang bisnis dengan masa depan yang panjang. Pelajari manfaatnya serta kerugian yang dapat ditimbulkan bagi masyarakat sekitar maupun kerugian lain yang sudah tertera pada hukum dan adat istiadat yang berlaku. Yang keempat yaitu risiko finansial. Risiko yang satu ini biasanya berhubungan dengan kerugian pemasukan perusahaan. Biasanya, risiko finansial mempengaruhi arus kas yang masuk dan keluar di dalam bisnis. Misalnya, kamu memiliki perusahaan yang sebagian besar pemasukannya berasal dari beberapa klien besar. Kemudian, mereka membayar produk kamu melalui sistem kredit jangka panjang. Melihat kasus tersebut, perusahaan kamu tentunya memiliki resiko finansial yang cukup besar. Jika ada beberapa klien yang tidak bisa membayar kredit tersebut, maka bisnis kamu akan mengalami masalah keuangan. Tentu risiko finansial adalah risiko yang termasuk sulit untuk dicegah, mengingat hal ini terjadi karena perubahan yang tidak dapat Anda duga sebelumnya. Tentu akan lebih baik jika sistem jual beli dilakukan dengan ketentuan yang lebih aman. Contohnya, menjual dengan kredit sebaiknya diamankan dengan jaminan dari pelanggan. Kelima yaitu risiko reputasional. Risiko yang baik harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Jika nama baik perusahaan kamu tidak baik di mata masyarakat, maka akan menyebabkan kerugian. Salah satunya adalah berkurangnya rasa kepercayaan pelanggan. Jika reputasi perusahaanmu hancur, tentunya kerugian yang dialami juga cukup besar. Contohnya, klien mulai ragu untuk berbisnis dengan kamu. Lalu, karyawan yang bekerja di perusahaan pun akan keluar. Nantinya, kamu akan kesulitan mencari karyawan dan pelanggan. Sebab, mereka sudah mengetahui reputasi perusahaanmu yang hancur dan tidak akan tertarik bergabung dengan kamu. Tips meminimalisir terjadinya risiko bisnis. Yang pertama itu ada mengidentifikasi risiko. Kamu bisa mengidentifikasi jenis-jenis risiko yang muncul mulai dari sisi keuangan, produksi, pemasaran, dan lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui risiko yang sedang dan bakal terjadi di dalam bisnis kamu. Yang kedua, ada menganalisa dampak kerugian. Setelah mengidentifikasi risiko bisnis, maka kamu juga harus menganalisa dampak terburuknya. Kamu bisa menganalisa risiko yang paling tinggi dan sering dialami. Carilah dampaknya terhadap dirimu sendiri, karyawan, kelangsungan hidup perusahaan, dan lingkungannya. Yang ketiga, mengontrol risiko. Ada 4 sikap yang bisa kamu ambil. Yang pertama, risk avoidance. Sesuai dengan namanya, risk avoidance merupakan tindakan preventif atau mencegah. Metode risk avoidance berupaya untuk meminimalisasikan risiko yang dapat menimbulkan ancaman dengan cara menghindar, mitigasi melalui kebijakan dan prosedur, pelatihan, serta implementasi teknologi. Contohnya, perusahaan manufaktur menghentikan proses pekerjaan karena cuacanya yang buruk untuk mencegah pegawai-pegawainya mengalami kecelakaan, atau perusahaan retail memutuskan untuk tidak melanjutkan mengumpulkan data pribadi konsumen untuk mencegah risiko pencurian data. Yang kedua, risk reduction. Metode risk reduction yaitu mengurangi risiko sekecil apapun untuk mencegah kerugian dan konsekuensi dari risiko tersebut dengan skala yang lebih besar terjadi. Contohnya, perusahaan asuransi yang mendaftar asuransi kesehatan, mereka akan menyediakan perawatan kesehatan secara berkala atau voucher program kebugaran bagi peserta untuk mengurangi risiko penyakit yang bisa muncul kapan saja jika tubuh tidak bugar. 3. Yaitu risk transfer. Selain menghindari dan mengurangi risiko, kamu juga bisa mengalihkan risiko. Kamu bisa mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain dengan membayar jasa tersebut. Contoh, jika kamu memiliki perusahaan barang pecah belah dan harus mengirimkannya ke tempat yang cukup jauh dan jalannya kurang memadai, daripada kamu sendiri atau karyawan sendiri yang mengantar, lebih baik kamu memilih membayar jasa pengantar yang memiliki asuransi barang pecah belah. Tentu risikonya akan kamu pindahkan ke pihak pengantar ini. Yang keempat, risk retention. Menerima artinya kamu hanya bisa merelakan kerugian tersebut terjadi.
Sikap ini tentunya diambil jika tidak ada cara lain untuk menghadapinya. Contoh, jika kamu salah menghitung uang atau salah mengirim barang, tentunya kerugian mau tidak mau harus kamu terima. Perlu diingat, jika dampak kerugiannya terlalu besar, maka lebih baik menghindar daripada menerimanya. Kemudian selanjutnya, sumber risiko bisnis. Risiko atau ketidakpastian dapat muncul dari faktor internal maupun eksternal. Risiko internal timbul dari dalam organisasi. Ini terjadi selama proses reguler dan berasal dari kombinasi faktor fisik, teknis, dan manusia. Jenis risiko internal ini dapat dikendalikan dan dalam beberapa kasus dapat dihindari atau dikurangi. Contohnya, kelalaian di tempat kerja dan mesin produksi yang sudah usang. Selanjutnya, risiko eksternal datang dari luar perusahaan. Perusahaan tidak memiliki kendali atasnya. Mereka hanya dapat beradaptasi dan mengurangi paparan mereka terhadap perusahaan. Contohnya, terjadi bencana alam, pandemi, dan perubahan iklim. Poin yang ketiga yaitu market entry atau strategi pemasaran. Di sini kita akan membahas strategi untuk meningkatkan penjualan serta cara menerapkan market entry strategy. Market entry strategy. Market entry lebih dikenal sebagai bagian dari strategi pemasaran adalah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memasuki segmen pasar yang baru bagi produknya sesuai target market yang diinginkan. Kemudian kita akan membahas bagaimana strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Yang pertama yaitu dengan melakukan segmentasi pasar. Klasifikasikan dan buat segmen pasar yang jelas dari produk tersebut, apakah sasarannya kalangan kelas atas, kelas menengah, atau kelas bawah. Yang kedua yaitu positioning. Lakukan positioning menurut segmen pasar yang dituju agar target market tidak terlalu lebar sehingga bisa fokus mengalahkan kompetitor. Positioning juga bertujuan agar brand lebih melekat di dalam benak konsumen. Yang ketiga, kenali konsumen. Kenali profil konsumen dengan baik agar mengetahui apa yang sebenarnya mereka inginkan dari sebuah produk. Dengan mengenali konsumen, seperti kebiasaan dan tingkah laku, kita bisa memberikan pelayanan yang tepat. Yang keempat, memilih lokasi strategis. Pilih lokasi yang tepat sesuai dengan target market atau sasaran pasar yang hendak dituju. Lokasi strategis akan membantu konsumen lebih mudah menemukan bisnis yang kita pasarkan. Yang kelima, buat promosi yang bagus dan semenarik mungkin. Berikan promosi yang menarik agar konsumen yang awalnya tidak ingin membeli menjadi berminat. Promosi bisa diberikan dalam bentuk diskon, cashback, ataupun bonus. Yang keenam, menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Lakukan pelayanan terbaik pada konsumen agar mereka puas dan akan memberikan feedback positif bagi produk yang kita pasarkan. Dan tentunya menjaga hubungan baik dengan konsumen merupakan salah satu cara menjadikan mereka loyal pada produk yang kita pasarkan. Setelah membahas strategi untuk meningkatkan penjualan, selanjutnya kita akan membahas cara menerapkan market entry strategy. Yang pertama, membeli perusahaan lain. Perusahaan menempuh cara ini karena dianggap lebih mudah dalam menjalankannya dan lebih cepat mendapatkan hasilnya. Cara ini akan dipilih jika kondisinya sebagai berikut, yaitu perusahaan pembeli sebelumnya tidak mengetahui seluk-beluk di bidang industri dari perusahaan yang dibeli. Lalu, lebih menguntungkan karena bisa lebih cepat masuk ke segmen pasar yang telah dikuasai oleh perusahaan yang dibeli tersebut. Dan terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh perusahaan untuk memasuki segmen pasar yang baru, seperti kesulitan mendapatkan bahan mentah, pendistribusian yang sulit, dan biaya pembuatan iklan yang mahal, dan sebagainya. Yang kedua, mengembangkan potensi dalam perusahaan atau internal development. Sebaliknya, ada juga perusahaan yang ingin mengembangkan potensi yang telah dimiliki untuk memasuki segmen pasar yang baru. Cara ini ditempuh dengan melakukan research dan development untuk meningkatkan kepemimpinan perusahaan. Yang terakhir, melakukan kerjasama dengan perusahaan yang lain. Selain kedua cara yang tadi, ada juga perusahaan yang lebih memilih untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan lain. Di dalam kerjasama tersebut, nantinya risiko maupun keuntungan yang ada
akan ditanggung bersama-sama. Selain itu, masing-masing dari perusahaan tersebut akan memberikan sumber daya dan skill yang mumpuni. Poin keempat, competing atau bersaing. Kita akan membahas tentang analisis persaingan dan langkah-langkah meneliti persaingan. Dalam pembahasan competing atau yang kita sebut bersaing dalam bahasa Indonesia, kita akan membahas analisis persaingan. Apa itu analisis persaingan? Analisis persaingan merupakan riset strategis secara khusus mengumpulkan dan menganalisis data-data tentang bisnis para kompetitor. Langkah-langkah untuk meneliti persaingan. Yang pertama, mengidentifikasikan 10 besar kompetitor bisnis kita. Dalam riset persaingan, tentu kita perlu mengidentifikasi pesaing. Jadi, di tengah pemasaran dan penjualan produk secara digital, kita mungkin bersaing dengan belasan hingga ratusan bisnis yang menyasar target konsumen serupa. Tidak terlalu sulit untuk mengetahuinya, yaitu seperti dengan Google. Google merupakan research yang dapat diandalkan. Yang kedua, kenali konten yang dipublikasikan oleh pesaing. Setelah mengetahui dengan siapa kita bersaing, segera kenali konten seperti apa yang mereka publikasikan. Jenis konten apa yang menjadi fokus kompetitor, mungkin blog, YouTube, atau podcast. Pastikan kita juga mengetahui frekuensi publikasi konten serta topik yang diangkat. Bila konten pesaing sudah kita kenali, kita dapat mengetahui kualitas dan membandingkannya dengan konten milik kita sendiri. Dengan demikian, kita dapat mencari tahu peluang apa yang tersedia untuk mengungguli pesaing. Yang ketiga, identifikasikan market positioning kompetitor. Manfaat dari mengidentifikasi market positioning dari pesaing adalah kita dapat mengetahui permintaan pasar dan ekspektasi konsumen. Amati website pesan atau kampanye yang dilakukan pesaing. Pastikan juga kita bisa memperoleh jawaban dari beberapa pertanyaan seperti apa yang sebenarnya konsumen beli dari pesaing, apakah harga, pengalaman, atau apa. Bagaimana pesaing melakukan diferensiasi produk dari persaingan pasar, apa fitur dan manfaat yang mereka tonjolkan dari produk atau jasa mereka. Dalam opini pesaing, apa yang membuat produk dan jasa mereka unik. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu dapat kita pahami siapa target pasar yang diajak bicara oleh pesaing. Kita juga bisa memosisikan diri di pasar. Kedua hal tersebut penting agar kita dapat menyusun strategi bagaimana kita akan memosisikan diri dan berkompetisi di pasar. Yang keempat, analisis pengalaman dan kepuasan konsumen. Bisnis pasti memiliki satu dari beberapa kanal seperti website, media sosial, atau akun e-commerce. Maka dari itu, kita perlu menganalisisnya untuk mengetahui pengalaman yang dirasakan konsumen. Desain foto, hingga cara pesaing mengkomunikasikan produk atau jasanya perlu kita analisis. Jadi, kita dapat merasakan pengalaman konsumen saat berkunjung ke situs tersebut. Di samping pengalaman konsumen, kita juga perlu menganalisis kepuasan konsumen. Jangan lewatkan dan simpulkan beberapa citra pesaing di mata konsumen. Kelima, identifikasi bagian yang perlu diperbaiki. Setelah melakukan analisis persaingan, saatnya kita mengerjakan pekerjaan rumah. Kita telah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hal-hal yang dilakukan pesaing. Gunakan informasi tersebut untuk mengidentifikasikan bagaimana bisnis kita yang akan kita perbaiki. Misalnya, jika selama ini bisnis kita mengandalkan pencatatan transaksi manual, kita bisa mulai mempertimbangkan modernisasi dengan melakukan aplikasi kasir online atau menggunakan aplikasi tersebut. Dengan seluruh informasi tersebut, kita juga dapat menyusun strategi yang menonjolkan kelebihan dari bisnis kita. Biasanya kelebihan ini merupakan kelemahan para pesaing. Poin kelima, creating business. Membahas tentang keuntungan dan kerugian dalam membuat bisnis sendiri. Kerugian membuat bisnis sendiri. Yang pertama, jam kerja panjang dan tidak pasti.
Kedua, pendapatan bisa tak stabil. Yang ketiga, resiko harus ditanggung sendiri. Yang keempat, belajar tak ada akhirnya. Yang kelima, sering terlibat masalah keuangan. Keuntungan dalam membuat bisnis sendiri. 1. Keuntungan perusahaan adalah milik sendiri. 2. Kita bisa memperoleh status dan kepuasan. Yang ketiga, kita tidak bisa diperintah orang lain. Yang keempat, berhak mengambil keputusan sendiri. Yang kelima, kita dapat memilih usaha yang kita inginkan. Yang keenam, kita dapat mempunyai kesempatan berjiwa sosial, yaitu dengan memberi orang lain lowongan pekerjaan. Yang ketujuh, kita adalah bosnya.